Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ke seri ketiga perbaikan radio Philips 90 RL 316 ya. Jadi kemarin sudah kita tes untuk bagian penguat akhir dan detektornya tidak ada masalah. Terus kita lanjutkan untuk stage selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah pengecekan di daerah IF. Setelah melakukan pengamatan ya lebih dekat lagi, ternyata ada beberapa resistor yang saya temukan itu terputus ya. Jadi ada beberapa, ada 3 ya. Jadi ada 1 ya kan. Jadi ada yang ini ya, 1 ya, 1 ini putus, ini resistor ini putus. Jadi entah diputus atau putus. Terus ada lagi yang di sini ya, ini juga putus, ini putus juga, ini putus 1, 2 dan 3 di daerah sini ya. Yang kemarin kita ini ya, ini putus juga ini. Jadi ini akan kita solder dan apa yang akan terjadi ya. Jadi sebelum, karena mungkin sudah lama dan terjadi mungkin oksidasi, jadi kita kerik sedikit untuk bagian kaki-kakinya, biar ketika disolder bener-bener ada satu bagian yang nyambung ya. Ya, biasanya saya untuk solder saya kerik ya sedikit, supaya nanti apabila kita solder akan menyambung dengan sempurna ya. Jadi emang bukan ini ya. Oke, kita sambung, solder. Kita coba sambung dengan solder. Dan kita tes dengan ini ya, tes menggunakan multitester. Apakah sebenarnya nyambung atau tidak, bagian sini ke sini. Udah nyambung ya. Kemudian akan kita solder lagi untuk bagian ini dan ini ya. Jadi kita akan sambung ya. Pertama kita lakukan pengerikan. Kita kerik. Fungsinya kerik ini untuk menghilangkan ini ya, biar sambungannya benar-benar bagus ya. Jadi benar-benar nyambung. Ini juga kita kerik karena takutnya kakinya sudah karatan ya. Jadi kita sambung supaya benar-benar ada koneksi ya. Jadi kita sambung. Kita sambung supaya ada ini ya. Jadi kita sambung dulu. Ya. Dan kita perlu verifikasi
sudah nyambung atau belum ya, kita tes. Sudah nyambung yang sini ya. Sudah nyambung ya, sudah nyambung. Jadi untuk bagiannya sudah nyambung ya, sudah nyambung. Nah, kita tes lagi, sama konfigurasinya. Kita nyalakan, kita memakai ampere meter ya, yang tidak saya tunjukkan karena udah kemarin. Jadi tetap kita monitor voltasenya ya, ampernya, arusnya. Kita monitor arusnya supaya tidak terjadi, takutnya ada konslet atau apa ya. Jadi mungkin dulu diputuskan untuk diputus arusnya, itu ada sebab musababnya. Jadi kita coba. Ya, keras sekali ya. Ya. Jadi keras sekali, memang ada suara ya. Jadi kita coba. Ada reaksi ya. Kita coba. Tidak ada ya. Ada gelombang. Ya. Ada ya, dari bunyi dan cuma menarik arus kira-kira 20 miliampere ya. Jadi kita lihat ya, di ini kira-kira 20 miliampere ya. Kita pindah ke ini ya, 20 miliampere. Jadi ternyata nyala ya, untuk bagian IF-nya tuh nyala ya. Ini ada reaksi. Kalau kita lihat ada reaksi nyala, cuma nggak tahu sudah nyala atau tidak, atau mungkin karena memang nggak ada siaran. Ini adalah bagian ya, antenanya ya, di tengah ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, ternyata radio kita sudah nyala ya. Ini coba. Ya, jadi
udah mentok ya. Ya, jadi setelah ini ternyata udah ini ya, ini untuk MW ya, MW. Kita coba di SW 1 ya, 1. Ini SW 1-nya ya. Kita matikan dulu. Jadi untuk bagian AM-nya, untuk bagian AM MV-nya, broadcast-nya sudah nyala ya. Ternyata emang jadi karena diputus 3 tempat, jadi sebenarnya ini nyala semua, masih bagus ya. Jadi dari powernya masih bagus, IF-nya masih bagus. Ternyata emang diputus atau terputus ya, ada 3 resistor yang terputus. Setelah disambung sudah menyala ya. Jadi untuk bagian MB-nya, medium wave broadcast-nya, BC-nya itu sudah oke. Nah untuk tinggal bagian untuk yang SW1 sama SW2-nya, karena membutuhkan, untuk bagian itu membutuhkan antena ya, karena emang untuk SW sendiri dengan antenanya sendiri tidak begitu ini ya, bagus ya, jadi harus membutuhkan antena luar. Jadi ini akan saya sambungkan langsung. Ini adalah power supply-nya, akan saya langsung karena tadi dicek ternyata tidak ada masalah ya dengan ini. Kemudian ini untuk antenanya ya, antena yang saya sambung ke antena luar ya. Jadi antena untuk mengecek. Jadi saya sambung dengan antena luar ya, antena luar ya, ini ya, ini antena luar ya. Saya cek, saya sambung antena luar ya. Kita pasang dulu. Pasin ini ya, pasin. Kita nyalakan ya, ini sudah kita sambung ke antena luar ya, antena luar kita nyalakan. Bismillah. Apakah ada siaran yang ini ya, jadi kita matikan. Ya, saya matikan lampu LED-nya ya. Nah, saya matikan lampu LED-nya supaya tidak terganti interferensi antara ini.
Jadi udah nyala ya. Jadi udah nyala, emang harus saya matikan semua lampu ya, karena sekarang LED jadi semua lampu itu mengganggu, membuat apa ya, pengganggu. Jadi pantuninya ini siaran bahasa Jepang ya. Ini untuk SW1 nya. Nanti kita coba untuk mencari. Kita coba dengan antena yang lain. Kita dapat siaran Jepang ya. Nah ini lumayan. Dapat lagi siaran dari, nah ini dapat lagi tadi siaran dari Cina ya. Nah ini dapat siaran dari RLC ya. Coba lagi. TVBS 电视台报道，美国联邦众议院以385票对34票的投票结果，通过81亿美元的印太安全补充法案，其中包括。Ini untuk yang atas ya, frekuensi tingginya. Nggak ada sama sekali ya, mungkin untuk siapa yang tinggi ya.
有地处左里左的。Use that authority to ban non-compete clauses going forward for all workers. Now, there's a small group of workers, less than 1%, of C-suite type executives. That's folks who make over. Nah, jadi untuk perbaikannya cukup mudah ya. Jadi tadi kita cek bagian-bagiannya, ternyata ada beberapa bagian yang putus solder ya, karena emang sengaja diputus atau emang karena umur dia putus ya. Tapi secara keseluruhan radio ini masih sangat bagus ya, sangat sensitif, baik dari MV-nya, SV1-nya dan di SV2 ya. Jadi nanti kita akan rakit kembali, kemudian kita lihat apakah dengan gelombang cek gelombangnya. Jadi nanti akan saya rakit kembali supaya bisa dipergunakan dengan sebagaimana mestinya ya. Jadi saya termasuk puas dengan radio ini ya, karena tidak ada masalah intinya sebenarnya tidak ada masalah ya. Jadi kemungkinan waktu itu mungkin karena siaran MV-nya sudah tidak begitu banyak atau sudah hilang, kemudian SW-nya kalau nggak dikasih antena juga nggak menyangkut, jadi cuma difungsikan untuk sebagai amplinya ya. Jadi amplinya emang cukup keras ya, cukup bagus. Ini kita lepas ya, kita matikan, kita cabut dulu sebelum kita balikkan ke casingnya ya. Jadi kita ini dulu, memang cukup ini ya. Sebenarnya saya mengharapkan ada kerusakan yang lebih parah ya dari ini ya, supaya buat kita untuk belajar memperbaiki. Cuma kebetulan sekali ya, jadi radio ini ya bagus, jadi sebenarnya masih berfungsi, cuma tidak difungsikan waktu itu ya. Jadi saya dapatnya juga sudah dalam kondisi yang diprotolin ya, jadi trafonya sudah tidak ada, terus speakernya juga udah nggak ada ya. Jadi saya berharap jadi suatu petualangan ya, jadi seri petualangan memperbaiki radio ya. Jadi kita lihat, kita diagnosa, kemudian kita tes, kita cek, dan kita bersihkan dan kita rakit kembali ya ininya apa. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa menemukan masalah atau kita perbaiki radionya. Jadi excited gitu ya. Jadi coba kita akan ulang kembali. Kita akan rakit ulang, kemudian kita akan nyalakan. Nah, itu mungkin untuk final sesinya di seri keempat ya. Terima kasih ini untuk seri 3-nya. Jadi harapannya semoga berguna ya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.